Kemarin juga ada yang menanyakan ke saya di konten saya yang lain. Dia menanyakan, sebenarnya tujuan Bapak, tujuan Anda investasi saham itu apa? Ini sangat menarik ya. Sebuah pertanyaan yang menarik bagi saya. Dan saya akan langsung spill insight saya gimana ya. Jadi, sebetulnya tujuan investasi kalau menurut saya pribadi ya, ini tujuan pribadi saya adalah saya cuma dividen hunter. Ya. Jadi saya benar-benar menanamkan uang saya di saham-saham tertentu aja yang relatif tiap tahun bagi dividen ya. Berapapun jumlah dividennya saya hanya tanamkan saja. Kenapa? Ini terkait dengan financial planning saya ya. Jadi dividen dari saham kena pajak, betul ya, dividen dari saham itu kena pajak, betul. Apakah dividen sahamnya, kan ada yang bilang wah dividen sahamnya nggak besar. Setuju banget, betul ya. Tetapi kalau dividen itu diolah, nah ini kan yang tidak pernah dipikirkan oleh setiap orang. Kalau udah terima dividen ya udah terima aja, masuk aja ke rekening terus dibuat yang ini yang itu ya. Kalau saya pribadi, dividen dari saham yang saya peroleh setiap tahun, saya lakukan dua hal. Yang pertama, dividen dari saham itu saya buyback ke saham yang memberikan saya dividen. Jadi dalam artian saya menambah kepemilikan porsi saham saya di situ ya. Jadi saya benar-benar membeli terus dengan dividen yang ada. Sampai kapan? Ya, sampai saya merasa dividen yang saya terima nantinya udah cukup besar. Ya, oke, itu satu. Yang kedua, ini alternatif aja yang kedua. Ini masih melintas di pikiran saya baru-baru ini ya. Dividen yang saya terima itu akan saya belikan uang pertanggungan asuransi jiwa. Ya, jadi ini penting. Buat saya tuh saya lagi kepikiran untuk melakukan hal ini. Gimana ya kalau dividennya itu saya belikan uang pertanggungan asuransi jiwa. Mungkin bisa dapat UP 500 juta, 1M, kan lumayan. Lumayan bagi peninggalan untuk generasi saya yang berikutnya ya. Jadi sebenarnya orang mau memiliki uang banyak, tapi kalau nggak tahu cara mengolahnya juga susah kan. Orang mau cepat kaya rata-rata, tapi sebenarnya secepat apa mereka bisa kaya? Mereka nggak ngitung risiko ya. Nah, jadi semua kecepatan itu pasti ada biayanya, ya. Pasti ada hal tertentu yang akan ketinggalan. Nah, itu yang rada bahaya ya. Jadi makanya saya lebih sering bicara tentang mindset ya. Di setiap konten saya nggak pernah bicara tentang angka dan cara. Karena tiap orang tuh relatif. Semoga berguna ya tips ini.